Halo sobat ternak, selamat pagi. Ketemu dengan saya kembali di channel Selin Farm. Kali ini saya mau berbagi tentang ajola, jenis tanaman air yang kalau kami menyebutnya salah satu tanaman ajaib. Karena ajola ini punya beberapa keunggulan, teman-teman. Sebenarnya ajola ini mungkin salah tiga dari, maksud saya ada 3 jenis. Ada 3 jenis yang banyak diaplikasikan khususnya untuk ternak. Yang pertama itu ajola, kemudian ini di dalamnya juga ini campur dengan lemna minor seperti ini, jenis tanaman air juga, dan ada satu lagi wolfia. Tapi untuk pengalaman kami di sini, ajola ini masih lebih unggul karena juga selain kalau dibanding dengan lemna minor, dia ukurannya lebih besar. Jadi kalau kami di sini aplikasinya untuk unggas, untuk ayam dan juga untuk ikan. Jadi kalau terlalu kecil juga produktivitasnya juga tidak sebaik ajola. Nah, ajola ini punya banyak keunggulan, kawan-kawan. Yang pertama itu proteinnya itu termasuk sangat tinggi, antara 24-30%. Jadi banyak diaplikasikan untuk ternak, untuk tanaman juga ternak, terutama untuk unggas dan ikan. Kemudian selain proteinnya, dia juga produktivitasnya tinggi, itu mencapai 30% per hari. Bayangkan, luar biasa. Untuk aplikasi untuk tanaman di pertanian, di beberapa catatan itu mencapai peningkatan hasil produksi sampai 158%. Gitu, karena si ajola ini mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, itu dia digunakan sebagai pupuk hijau, menggantikan penggunaan pupuk kimia. Jadi biasanya kalau penggunaan urea di tanaman itu digantikan dengan ini, seperti itu. Nah, hasilnya dari beberapa catatan ini penggunaan ini masih lebih unggul. Baik, jadi ini beberapa ajola kita, kawan-kawan. Kami punya ada yang aktif sekarang, ada tinggal 2 kolam ini, kolam kecil. Yang kolam yang satu sudah rusak karena kemarin kena air. Sebentar kita akan panen, lalu kita aplikasikan di ternak kita, terutama untuk unggas ayam dan ikan. Oke, kita coba cek lebih dekat yuk. Nah, kita panen itu sebanyak 2/3, kawan-kawan. 2/3 dari jumlah yang ada. Nah, yang 1/3 itu kita sisakan, karena dia produktivitasnya bisa mencapai 30% dalam 1 hari. Jadi kita panennya itu 3 hari sekali. Baiknya memang setiap panen itu kita harus tambahkan lagi nutrisinya. Nah, dalam hal ini kami pakainya pupuk organik cair, jadi dari seperti ini, kawan. Dari kotoran kambing, Hasil fermentasi dari kotoran kambing dan tetes tebu. Untuk kolam seperti ini cukup ditambahkan 0,5 liter. Jadi kalau di sini setiap kali panen kami tetap tambahkan nutrisinya. Nah, kalau misalnya tidak punya pupuk fermentasi seperti itu, bisa menggunakan pupuk organik seperti kotoran kambing ataupun ayam. Tapi lebih bagusnya yang sudah matang, agar tidak terlalu panas.
Nah, untuk ketinggian kedalaman airnya itu bagusnya hanya ya 5 cm atau paling maksimum 10 cm lah, karena apa, supaya dia untuk mengambil nutrisinya itu bisa gitu ya. Jadi endapan pupuknya itu ada di bawah seperti ini teman-teman. Nah, akar rajola kan cukup pendek, jadi kalau misalnya airnya terlalu penuh, nutrisinya tidak bisa dia jangkau gitu. Nah, perlu diingat juga kalau misalnya kondisi hujan deras, dia tidak terlalu kuat teman-teman, karena mungkin kecampuran apa, asam ya. Untuk kolam seperti kami punya kolam semen ataupun kolam terpal, terlalu banyak air hujan dia tidak bagus. Jadi harus kita keluarkan lagi air hujannya dan ditambah pupuk seperti itu. Satu hal lagi, azolla ini menyukai sinar matahari, tapi kalau terlalu terik juga tidak baik. Jadi kalau di sini kita pakai paranet seperti ini untuk menyaring sinar matahari. Baiknya kalau untuk skala rumahan mungkin karena dia tidak suka hujan yang terlalu banyak, lalu dia perlu matahari, mungkin atapnya dikasih seperti yang transparan seperti itu, lebih bagus. Oke, kita mungkin langsung aplikasi ke ternak kita. Bekatul kita campur dengan azolla ya, air biasa ya, air tanpa campuran lain. Oke. Dalam kondisi segar seperti ini azolla, kalau dalam pemberian ke unggas teman-teman itu bisa menghemat biaya pakan hingga 15%. Nah, kalau kita produksinya lebih banyak mungkin bisa lebih bagus ya, nggak hanya 15%, karena dari kandungan proteinnya sudah cukup tinggi untuk kebutuhan ternak. Sekarang ini sudah mulai banyak diolah teman-teman, jadi nggak hanya pemberian segar seperti ini, ada yang sudah dikeringkan dijadiin tepung untuk campuran konsentrat. Nah, itu bisa lebih bertahan lama ya. Wah. Makan azolla. Ini kita kasih di ikan teman-teman, kolam ikan. Untuk teman-teman yang punya kolam ataupun pelihara ayam skala rumahan, budidaya ini sangat baik teman-teman, bisa
mengcover biaya pakan. Tapi untuk seperti kita mungkin skalanya lebih besar, agak kesulitan karena harus butuh tentu kolam majolanya juga harus lebih banyak seperti itu. Tapi kalau ya dalam kondisi seperti ini, yang hobi-hobi pelihara ayam di rumah atau ada sedikit kolam, sangat bisa teman-teman, karena ini proteinnya juga sudah sama dengan konsentrat ataupun pelet ikan. Jadi itu sedikit informasi dari kami dan tips dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, ikuti terus channel ini dan bantu kami untuk mengembangkan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye.